Islam, teman-teman semua, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu. Selamat malam dan terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan atau acara event malam hari ini yang saya sebut dengan Atrium Space. Ya, jadi ini program perdana. Jadi ini program perdana. Tujuannya adalah supaya tidaknya kita melakukan sesuatu bukan hanya jadi orang-orang yang nyinyir begitu ya, jadi orang-orang yang apatis dengan apa yang terjadi di bangsa ini, apalagi justru malah membuat gaduh. Jadi kita terpanggil untuk setidaknya membicarakan dan semoga ada langkah-langkah yang konkret yang atau setidaknya menolong teman-teman bisa lebih baik, bisa membangun bangsa ini. Dan yang kedua, setidaknya generasi muda bisa mulai peduli, tidak apatis lagi dengan kondisi di bangsa ini. Jadi itu yang utamanya. Dan malam hari ini bersyukur, terima kasih atas kesediaan dari Pak Vincent untuk berbagi di tengah-tengah kita mengenai pemberdayaan UMKM. Dan izinkan saya, mohon izin untuk sedikit menampilkan tentang ketahanan, ya, tentang ketahanan nasional. Ya, jadi kenapa kok dengan judul ya membangun ketahanan nasional melalui pemberdayaan UMKM, ya. Jadi kita kembali sebentar bahwa negara ini memimpikan atau menggendaki sebagaimana yang tertulis di pembukaan UUD 45 dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi ini yang jadi cita-cita negeri ini. Lalu pengertian ketahanan nasional, yaitu kondisi yang dinamis, bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik datang dari luar maupun dalam negeri, untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup. Yang panjang ini sebetulnya cuma ada 4 saja, yaitu bagaimana ketahanan nasional ini bersifat dinamis, yang menyatakan atau menunjukkan daripada keuletan dan ketangguhan bangsa ini dalam menghadapi tantangan, ya, ancaman, dan hambatan dan gangguan untuk kelangsungan bangsa ini. Lalu sebagai konsepsi atau dan sebagai tadi sebagai kondisi, sebagai konsepsi itu adalah sebagai pedoman, gitu ya, sebagai pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa. Ini pengertian yang terkandung dalam ketahanan nasional sebagai konsepsi atau sebagai kondisi. Nah, di dalam ketahanan nasional sebagai konsepsi itu merupakan pedoman, ya, merupakan pedoman sehingga perlu diterjemahkan, perlu ada kebijakan dan ada strateginya. Jadi di mana posisi UMKM? Jadi ini slide saya terakhir sebagai pengantar. Jadi di mana posisi UMKM terhadap tadi kaitannya dengan ketahanan nasional? Jadi karena tadi ketahanan nasional itu sebagai konsepsi adalah sebagai pedoman yang terwujud dalam kebijakan dan strategi di masing-masing aspek. Nah, untuk mempercepat waktu, ya itu tidak membahas yang politik secara yang lain, ya, jadi secara khusus secara ekonomi, yaitu di dalam ekonomi ada kebijakan dan strategi. Kebijakan yang pertama perekonomian yang berdaya saing dan perekonomian yang mandiri. Sementara strateginya adalah membangun dan mengembangkan produk lokal, lalu membangun dan mengembangkan pasar domestik. Gitu. Nah, memang di dalam ketahanan nasional ini dasarnya cuma 2,
kesejahteraan dan keamanan, begitu ya. Jadi dasarnya cuma dua, yaitu pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketahanan bangsa yang mengandung kemampuan dan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatannya kesejahteraan dan keamanan. Semuanya sekali lagi untuk rakyat, untuk masyarakat. Begitu jadi pengantar saya sebelum kita lanjutkan memulai pemaparan daripada Pak Vincent. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat datang, dan sementara untuk penyampaian nanti yang mic yang lain akan di-mute, dan silahkan jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom chat. Begitu. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Vincent. Oke, selamat malam teman-teman, selamat malam Albert. Ini teman saya lama ini di waktu TVI yang lalu. Perkenalkan, saya nama saya Vincent Jaya Saputra. Memang saya itu sudah kenal Albert itu sudah cukup lama. Terus kemudian waktu itu saya sebenarnya tentang pemberdayaan UMKM ini baru saja ya, baru tahun ini bahkan sebenarnya. Saya itu mulai sadar tuh gini, ekonomi Indonesia apa sih yang membedakan ekonomi Indonesia dengan ekonomi negara-negara lain gitu ya. Kalau menurut saya Indonesia ini cukup, kita mesti bangga lah, kita cukup bertahan di dalam masa-masa pandemi ataupun dalam goncangan ekonomi yang melanda di dunia. Karena kenapa? Ya itu, saya bilang salah satunya adalah kita ini berbasiskan Pancasila, ketahanan nasional kali kan, Pancasila, kita tidak memaintain Bhinneka Tunggal Ika, dan kita ini kekuatan kita di UMKM. Saya percaya bahwa 80% bahkan lebih menurut saya bangsa kita ini adalah bangsa yang tahan banting, yang usaha-usaha kecilnya itu banyak, tidak tergantung pada pengusaha-pengusaha besar gitu, konglomerasi. Karena kalau konglomerasi itu masalahnya ya teman-teman di sini itu berbahaya. Kalau kita sangat tergantung pada global pengaruh global, tekanan global, itu sangat berbahaya. Sedangkan UMKM itu punya ketahanan yang menurut saya ya patut ya kita hargai, dan itu yang menurut saya yang bisa membuat bertahan. Krisis ini UMKM artinya apa? Bahwa kita harus bergerak. Kita tidak bisa di lockdown selama-lamanya. Harus ada keseimbangan antara kesehatan dengan ekonomi. Itu yang selalu oleh pemerintah kita, oleh presiden kita selalu ditekankan di situ. Kita nggak boleh kehilangan kewaspadaan, di mana kita mengabaikan protokol kesehatan. Tapi di lain pihak kita tidak bisa hanya memikirkan protokol kesehatan tanpa memikirkan ekonomi gitu ya. Nah, itu yang kalau menurut saya sih yang kata pengantar dari saya yang ingin saya sampaikan pada teman-teman di sini. Izinkan saya share screen ya. Nah, oke, sudah bisa lihat ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini saudara lihat di sini, ini sebenarnya perusahaan Indonesia ini atau Indonesian School of Entrepreneurs ini adalah perusahaan baru ya saudara ya. Perusahaan baru yang lahir daripada partner saya, yaitu Pak Sudamek saat itu. Pak Sudamek beliau ini berpikir gini, apa sih yang menyebabkan bangsa kita ini yang membuat UMKM ini tidak bisa naik kelas, tidak berkembang. Yang bangsa kita ini yang membuat kita tetap bertahan apa? Akhirnya kita menemukan teman-teman saudara-saudara di sini. Yang temukannya bahwa seharusnya desain daripada entrepreneurship ini atau UMKM ini itu karena banyak pelatihan. Kita hanya ngumpulin yang namanya sertifikat. Kita ngumpulin sertifikat, e-sertifikat gitu ya. Kita berharap bahwa dengan e-sertifikat itu kita bisa bekerja, kita bisa mencari pekerjaan yang lebih layak. Pikiran itu kalau menurut saya yang agak keliru gitu. Kenapa keliru? Karena hanya dilatih doang tanpa adanya pendampingan, tanpa adanya kita ada akses kapital dan akses pasar, kita nggak bantu di bidang yang lain. Entrepreneurship tidak akan hidup, saudara. Kalau kita cuma hanya dilatih saja tanpa adanya pendampingan, tanpa adanya dibantu modal, dan tanpa adanya dibantu dengan pasar, saya kira entrepreneurship tidak akan hidup. Mentalitas juga harus dibentuk melalui pendampingan itu. Itulah bedanya ASI dengan sekolah-sekolah yang lain yang hanya di pelatihan belaka gitu ya. Kemudian berikutnya
Nah ini, pelatihan tanpa pendampingan dan inkubasi itu yang tidak bisa maju. Ekosistem nggak mendukung dan nggak terintegrasi. Kita ASI mencoba untuk mengintegrasikan itu, kita mencoba untuk membentuk ekosistem, dan kita untuk coba memberikan pelatihan dengan pendampingan dan inkubasi. Itu beda ya, saudara. Itu saya kira kata kunci. Jadi, saudara, Indonesian School of Entrepreneurship ini adalah kita ini membangun pola pikir kewirausahaan. Entrepreneurial mindset. Penting sekali bagi saudara ini, bagi teman-teman di sini, bahwa kita ini harus move on, kita harus berpindah dari hanya sekedar ingin terima gaji, saudara, tapi kita harus pindah menjadi menciptakan kekayaan. Kita harus menciptakan nilai-nilai tambah dengan apa namanya kreativitas kita sendiri gitu. Oke. Yang berikutnya adalah membantu UMKM naik kelas. Yang ketiga adalah, kita nih harus memberikan teladan. Kita menciptakan lokal championship yang sujana, yang apa namanya, yang berkarakter baik gitu, ya. Dan membangun ekosistem usaha yang saling terkait dan kita bisa tumbuh bersama. Oke. Ini kata kuncinya. Ada namanya interdependency co-arising. Kita saling terkait dan tumbuh bersama. Saling interdependent dan kita sama-sama bertumbuh atau co-arising gitu ya. Itu budaya daripada kita. Nah, ini tadi ya saya sudah bilang tadi ASI itu kayak apa. Jadi saudara, jadi kita dari ASI ini kita ada 4 topik yang kita rekomendasi kepada teman-teman di sini. Ada pelatihan topik pertama, langsung kita inkubasi. Topik kedua, kita inkubasi. Dan seterusnya, sampai 4 topik. Metode pembelajaran gimana? Kita ada online dengan berbagai media, aplikatif, dan berbasis aksi. Dan kita, saudara, kita tahu bahwa setiap UMKM itu mempunyai karakter yang tersendiri, yang unik, yang tidak bisa disamaratakan gitu. Maka cara kerjanya kita adalah membuat kanvas atau kertas kosong, yang dimana kita minta teman-teman yang mengikuti kelas ini untuk menuangkan ide tersebut secara terstruktur dan sederhana. Kita ada coachingnya, mentoring, dan praktisi di dalam situ. Para pelaku bisnis dan para akademisi juga ikut terlibat dalam hal ini. Dan kita gabungkan dalam grup dan ekosistem. Nah, ini saudara, 4 faktor yang dimana 4 topik ini yang kita bahas. Topik pertama kita mengubah mindsetnya teman-teman yang ikut di sini supaya akhirnya berpindah kelas dari sekedar mentalitas karyawan atau mentalitas orang yang hanya menerima gaji menjadi entrepreneurial mindset. Jadi akhirnya kita mulai mengajarkan pada para murid di sini, teman-teman di sini, kita coba yuk kita explore, kita discover pasar mana yang kita ingin tuju. Kita nggak mungkin dong kita harus mensertifikasi atau memuaskan semua market yang sudah ada gitu. Nah, yang ketiga kemudian marketing yang cara kita menjual, kita ajarkan branding, bagaimana cara kita menjual dari brand dan digital gitu. Karena zaman sekarang kan zaman digitalisasi kan, jadi semua itu harus operasional secara digital, penjualan secara digital, tapi tentu saja tergantung pada bisnisnya teman-teman masing-masing ya. Dan yang keempat, kita membangun akses daripada finance ya, akses pada kapital. Nah, makanya saya sendiri secara pribadi itu cukup gembira. Saya sudah membawa konsep ini kepada asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia atau AFPI yang bekerja sama dengan OJK, dan mereka sangat senang hati untuk mensupport. Karena AFPI itu anggotanya ada 150 saudara-saudara, ada 150 daripada fintech di Indonesia. Jadi saudara bisa bayangkan kalau ada 150 perusahaan masing-masing dengan keunikan mereka sendiri. Ada yang fintech bergerak dalam pendidikan, ada yang fintech dalam bergerak pasar, ada yang fintech dalam cash management. Itu kita bisa memberikan solusi yang menyeluruh. Nah ini saudara. Jadi memang kita bagi 4 kali pertemuan, dan yang pertama adalah tadi yang saya bilang tadi, UMKM naik kelas ini kita adalah membuat desain thinking dan pola pikir kewirausahaan,
kita mengajarkan karakter wirausaha, kita mengajarkan bisnis model kanvas, target dan rencana personal saudara masing-masing, dan melakukan evaluasi. Oke. Baru pertemuan kedua, setelah kita kasih waktu, saudara, baru pertemuan kedua kita baru melakukan pengembangan value proposition. Apa sih yang saudara ingin buat gitu ya? Kita melakukan evaluasi bisnis, market discovery, membangun value proposition. Kita akhirnya ada workshop untuk inovasi dan mengembangkan produk. Berikutnya adalah baru kita bantu saudara, teman-teman di sini untuk menciptakan produk-produk baru atau service baru apa yang saudara ingin ciptakan gitu ya. Kita baru bikin rencana digital marketing dan mengimplementasikannya. Baru yang keempat, kita baru ajarkan tentang keuangan dan investasi. Kita ajarkan saudara untuk membuat rencana marketing, apa yang saudara ingin capai, ingin jual. Kita membuat perencanaan keuangan, kita ajarkan laporan keuangan, dan kita ajarkan bagaimana membuat proposal perpinjaman dan menyusun rencana keuangan. Jadi saudara, ini yang kami bangga karena ASI ini memberikan solusi yang integrasi. Kami bekerjasama dengan yang saudara lihat di sini, organisasi di sini ada ASI, kita kerjasama dengan Koperasi Maju, itu koperasinya Pak Sudamek, dan Bank Maju juga Pak Sudamek, Klik Cair, ya kan, itu juga fintechnya Pak Damek. Tapi saya sekarang sudah ini waktu itu kami bikin proposalnya ini presentasi ini waktu itu belum ada kerjasama dengan AFPI, sekarang sudah ada kerjasama dengan AFPI, universitas. IRITI itu adalah kelompok pengusaha yang peduli akan Indonesia, akan kemajuan Indonesia, kemajuan UMKM di Indonesia, Kemenkop, Top Karir, Koperasi, organisasi masyarakat Apindo, juga saudara juga kita sudah jalin kerjasama dan mitra UMKM. Dan saudara di mentor-mentornya, presiden direkturnya adalah Pak Jonathan Hultom. Dia dulu di Podomoro Universitas, sekarang sudah bergabung dengan kami. Untuk mengajarkan accounting ada Ibu Yuliani, digital marketing ada Pak Julianto, dan desain art packaging material ada Felina Sugata. Itu saudara yang sekedar ini ya, saudara bisa lihat di situ. Ini sekedar presentasi dari saya. Mungkin saya ingin cerita sedikit yang mengenai kenapa kok saya bisa tertarik pada UMKM ini, saudara. Jadi saudara sebenarnya gini ceritanya. Ceritanya itu sebenarnya aneh, saudara. Karena saya pikir itu kan saya Kristen ya, saudara. Saya Kristen. Saya waktu itu pernah diberikan suatu visi oleh Allah, diberikan oleh visi oleh Tuhan. Ya, lalu kemudian bahwa kita harus peduli terhadap orang-orang miskin. Tapi masalahnya, saudara, orang miskin, saudara, kalau kita hanya memberikan uang, kita hanya membantu uang saja, itu nggak bakal selesai. Benar nggak, saudara? Nggak bakal selesai, saudara. Kita hanya itu akan dihabis-habiskan, dihambur-hamburkan begitu saja. Tapi kalau kita membangun suatu kolaborasi yang saya sebut adalah pentaheli tersebut, bagaimana ini masing-masing itu agama, lalu bisnis, pendidikan, keluarga, pemerintahan, ya. Kelima ranah ini bisa bekerja sama satu sama lain. Itu kalau menurut saya itu akan saling terkait dan saling membantu. Itu saya tuh baru sadar, saudara, pada waktu saya mendengarkan presentasi daripada Gubernur Jawa Barat, yaitu Gubernur Ridwan Kamil pada waktu saya ke Bandung saat itu. Pada saat itu dia ngomong itu tuh tiba-tiba, oh iya ya, pantesan Tuhan tuh membawa saya untuk terlibat dalam kegiatan lintas agama, saudara. Kegiatan lintas agama itu nggak mudah loh, saudara. Karena kegiatan lintas agama membutuhkan kita untuk mau merendahkan hati, untuk mau mendengarkan orang dan untuk bergaul dengan orang. Selalu saat itu, saudara, saya sering tanya sama Tuhan gini, Tuhan, ini kan saya tiba-tiba disuruh lintas agama ini apa hubungannya, saudara, dengan UMKM? Kan katanya nggak ada hubungan kan? Selama ini karena kita dalam pemikiran kita, mindset kita selalu ada dikotomi, saudara. Dikotomi antara agama dengan bisnis, dengan UMKM atau pendidikan. Masing-masing ranah itu seakan-akan itu berdiri sendiri dan tidak saling terkait.
Nah, itu yang saya disadarkan hal itu. Saya disadarkan bahwa agama itu penting untuk mengajarkan apa? Kembalilah kita kepada yang Maha Kuasa. Kembalilah hubungan kita kepada Tuhan. Itu agama, saudara. Dan bisnis, saudara, itu penting untuk apa? Untuk kita menciptakan kekayaan. Saudara, selama ini kalau kita diajarkan oleh universitas atau paling nggak di zaman saya, generasi saya itu diajarkan bahwa ekonomi itu adalah dengan resource yang terbatas, kita mencari keuntungan sebesar-besarnya. Benar nggak? Tapi ternyata kan bukan itu ini dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah adalah kita menciptakan kekayaan. Resource itu memang terbatas, tapi kita gimana menciptakan nilai-nilai tambah. Kalau nilai tambah yang banyak, saudara akan bisa menciptakan kekayaan, betul nggak? Saudara, buktinya banyak kok. Gojek. Siapa yang dulu pernah berpikir bahwa Gojek akan bisa maju? Misalnya Amazon, dulu kan toko buku. Dan toko buku itu apa namanya? Toko buku kan otomatis tidak bisa berkembang. Lalu dia berubah bentuknya menjadi apa namanya? Menjadi online store kan. Nah, itu kan zaman dulu. Nah, itu inovasi itu yang membuat kekayaan itu bertambah. Benar nggak, teman-teman? Ya kan? Nah, itu kan dari bisnis. Pendidikan itu diperlukan, saudara. Karena pendidikan kalau kita mengajarkan hanya intelektual saja, kita nggak mengajarkan mentalitas, kita mengajarkan karakter, kita nggak mengajarkan namanya empati, emotional quotient, ya kan? Lalu kemudian akhirnya kita menjadi orang-orang yang orang-orang yang hanya mengejar kekayaan belaka tanpa peduli pada orang lain. Lalu pemerintah, kalau kita tidak berhubungan dengan pemerintah, kita takut, kita masih ini dah trauma lah, karena dulu pemerintah tidak dukung kita. Pemerintah hanya isinya orang-orang nakal, orang-orang licik saja, orang-orang yang ingin mencari keuntungan bagi masyarakat lemah. Kalau kita punya mentalitas seperti itu, saudara, maka kita tidak akan bisa mengubah bangsa ini. Kita harus bergandengan tangan dengan pemerintah. Dan saya percaya pemerintahan Jokowi, lebih ke presiden sekarang, itu memberikan ruang bagi kita untuk melakukan itu. Dan yang terakhir adalah keluarga, saudara. Keluarga itu penting, karena ternyata itu saya belajar satu hal ya, saudara ya. Dulu tuh saya tuh, kalau dulu ya, zaman generasi saya, itu urusan bisnis, urusan keluarga itu urusan masing-masing. Oh, nggak bisa, saudara. Saya belajar gini, kalau keluarga kita ada bermasalah, di dalam ada masalah dalam keluarga, itu kebawa ke dalam dunia kerja, itu kebawa ke dalam dunia usaha. Nah, itu yang dibentukkan. Yang kedua adalah anak-anak itu, saudara, generasi mendatang itu butuh teladan, saudara. Butuh bapak ibu, butuh ayah, butuh ibu untuk memberikan teladan bagi mereka. Bapak ibu bayangkan, kalau bapak atau ibu tiap hari bekerja di rumah, di kantor atau di tempat kerja atau di pabrik atau dimanapun, kemudian hanya pulang waktu, hanya tidur, bangun kerja, bangun langsung kerja lagi, seterusnya begitu. Itu kan akhirnya anak-anak akan kehilangan teladanan itu. Jadi keluarga penting. Jadi saudara bisa melihat, kalau saya melihatnya ya, pandemi ini justru akan membuat struktur keluarga lebih kuat. Kita dengan struktur keluarga lebih kuat, peran istri dan suami itu bisa saling membantu, saudara. Kalau selama ini jalan sendiri kan, ya lu suami pikir sendiri, istri pikir sendiri. Nah sekarang kan buktinya, kalau suaminya lagi down, istri bisa jualan kue lah, jualan barang-barang yang lain, betul nggak, saudara? Jadi ada saling membantu sama lain. Itu peran keluarga. Jadi pentahelik itu penting dan 4 pilar itu penting. Pentahelik, saya ulangi lagi, adalah agama, bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan keluarga. Sedangkan 4 pilar itu adalah, saya bilang tadi, adalah pelatihan, pendampingan, akses kapital, dan akses pasar. Itu yang coba ASI atau Indonesia School of Entrepreneurship untuk jawab masalah hal itu. Dan saya terima kasih pada ini presiden saya, rasanya ini Pak Jonathan Gultom ya. Pak Jonathan Gultom udah join belum atau keluar dia? Oh, dia keluar. Untuk tadi kalau dia ada, saya kalau memang mau dikenal buat kenalan dengan beliau juga nggak apa-apa sih gitu. Cuma itu aja sih yang saya ingin sampaikan, Bert. Kalau ada pertanyaan silakan. Dia juga maaf ya, saudara ya. Sebenarnya saya tadi laptop saya ini masih error.
Jadi kameranya kagak bisa nyala. Saya mau pakai laptop yang lain, tapi nggak tahu tadi kagak bisa akses filenya. Jadi makanya terpaksa saya pakai laptop saya yang error ini gitu, Bud. Saya minta maaf. Nggak apa-apa. Ya. 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 Terima kasih. Jadi silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Satu juga yang perlu saya sampaikan, saya minta maaf juga yang ini sangat vital gitu, sangat esensi tadi ya, lupa memperkenalkan Pak Vincent gitu tadi ya. Jadi Pak Vincent ini pendiri daripada Indonesian School of Entrepreneurship dan juga beliau juga ada beberapa jabatan ya tentunya di tempat yang lain. Jadi mungkin nanti akan bisa juga menyampaikan. Cuman yang pertanyaan mungkin saya mendahului dari teman-teman yang lain. Silakan juga kalau misalkan teman-teman ada yang ingin bertanya bisa unmute atau bisa di chat. Kalau pertanyaan saya Pak, kira-kira untuk mengakses tadi Pak, seperti kapital atau kadang mungkin kita justru nggak tahu bantuan pemerintah jalurnya seperti apa begitu. Gimana ya Pak? Maksudnya untuk pelatihan atau ini informasinya sosialisasi? Kalau akses itu pasti akan mudah ya saudara teman-teman sini. Kalau kita tahu bagaimana kita membuat presentasi yang baik kan. Nah itu yang diajarkan oleh IC. Masalahnya kan presentasi yang baik itu baru bisa terjadi kalau kita mempunyai pandangan yang lengkap mengenai bisnis tersebut. Hanya dilihat seharusnya kan dari kreditur atau orang yang meminjamkan uang, mereka hanya kan melihatkan karakternya apa, ya kan? Karakternya siapa orang ini yang mengajukan. Bisnis model kompetensi kan. Bisnis modelnya ini mumpuni nggak? Ngerti nggak dia mau jual ke siapa? Gimana supply chain-nya gimana? Bisnis prosesnya gimana? Ya kan? Lalu mampu nggak dia jalankan itu? Dan apa aset apa, kolateral apa yang mereka bisa ajukan. Jadi kalau saudara tidak mempunyai gambaran yang jelas mengenai itu, saya sih sarankan saudara jangan mulai dulu. Kalau enggak nanti bukannya nggak boleh, tapi kecuali saudara benar-benar seorang anak konglomerat yang duitnya nggak terbatas, ya silakan aja gitu ya. Itu akan very costly, akan sangat costnya sangat besar biayanya kalau saudara sekedar coba-coba. Mendingan saudara petakan secara lengkap bisnis modelnya, kompetensinya apa yang saudara inginkan, lalu kolaborasi apa yang saudara ingin bangun. Nah, saudara bisa bikin itu semua di IC ada. Nanti IC akan membantu kita kenalkan. Saya bilang tadi, IC sudah membuat kerjasama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Jadi bersama Indonesia. Jadi kita bisa bantu untuk koneksi ke perusahaan pembiayaan yang tepat gitu aja. Jadi kalau tadi yang selain presentasi tadi, kalau misalkan jalur informasi sosialisasi di pemerintah itu, kalau saya ya dan maksudnya teman-teman di Solo gitu, misalkan ada saudara atau apa kadang belum tahu sosialisasinya dari pemerintah begitu. Jadi kalau misalkan ada jalur-jalur yang istilahnya pemerintah memberdayakan UMKM itu lewat jalur-jalur istilah bantuan atau apapun itu sebutannya, ya itu kadang belum tahu gitu informasinya gitu. Jadi cara aksesnya atau apalagi kemudian mengakses itu tadi apa yang di program-program pemerintah begitu. Itu gini aja, Pak. Kamu kalau bisa hubungin itu ada klik ada websitenya dan ada nomor teleponnya, bisa dihubungin aja nomor tersebut. Nanti kita bantu di sana. Oke, Pak. Ya, di sana juga ada kok. Gimana kita akan bantu lah kalau memang sudah yakin banget bisnis modelnya sudah ada dan ingin capai ke sana, kita akan bantu akan koneksikan ke mana fintech yang tepat lah gitu. Ini kan kebanyakan kan perlunya fintech kan ya, Bet ya, bukannya bank ya atau bank atau kamu ngomong ini ekonomi pen, penyaluran ekonomi nasional. Oh enggak, yang fintech ya betul. Oh, oke. Kalau PEN itu tidak bisa langsung. PEN itu tidak diberikan langsung kecuali BLT kepada orang-orang ekonomi lemah. Nah, kalau kredit biasanya disalurkan oleh pemerintah itu ke industri jasa keuangan. Nah, industri jasa keuangan itu ya
Salah satunya ada fintech, ada bank, segala macam itu. Dan mereka yang, jadi pemerintah tuh bikin gini, kerjasamanya gini, sama perbankan ya, saya teman-teman tahu aja misalnya contohnya. Jadi kalau UMKM, itu sebagian bunganya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi akhirnya kan gini, UMKM itu direlaksasi lah, relaksasi pembiayaan bunganya. Tapi kan bank tetap harus dapat bunga kan. Nah, bunga itu ditanggung oleh pemerintah. Itu diambil dari dana mana? Nah, itu dana PEN. Nah, kalau itu kalau PEN begitu. Tapi kalau ke fintech, nah itu ada hubungin aja orang tersebut, nomor teleponnya tadi ada tertera di sini, kita bisa bantu untuk komunikasikan yang tepat. Karena saya nggak tahu kan, UMKM itu banyak macam, bergerak di bidang apa. Dan AFPI itu juga banyak macam, but ada yang memang mengkhususkan diri pembiayaan ke pendidikan, ada yang mengkhususkan diri pembiayaan pertanian, ada yang mengkhususkan diri pembiayaan toko, ada yang mengkhususkan diri biaya. Nah, itu kan jadi kan itu saya nggak bisa pukul rata, saya harus koneksikan kemana gitu loh, Bet. Makanya tolong dikonsultasikan aja ke nomor tersebut, nanti kemudian kita bisa arahkan, gitu aja, Bet. Oke? Oke, makasih. Ini berarti untuk umum ada persyaratan tertentu nggak untuk maksudnya bisa dengan ini tadi? Nggak ada persyaratan. Kita mau launching seharusnya tahun depan, karena tahun ini sudah tutup ya, Desember udah mau Natal juga, mau tahun baru. Kita mulai lagi tahun depan. Ya, mungkin di sini kalau mau tanya-tanya, ini ada teman saya yang kebetulan pernah ikut ASI, Pak Andreas. Pak Andreas mungkin bisa sharing, Pak Andreas. Sudah ikut ASI, gimana Pak Andreas? Iya, selamat malam Pak Vincent. Malam. Albert, terima kasih ya, memberikan waktunya. Selain saya nih, ada juga Pak Hendro nih hadir. Beliau juga salah satu member yang ikut ASI juga. Yeah. Saat ini kami masih mengikuti terus programnya sampai tahap inkubasi yang ketiga ya Pak Hendro. Ya, Om Andreas. Ya, malam semua Pak Vincent, malam Pak Albert. Thank you. Malam. Ya, di sini kalau saya pribadi mungkin mau memberikan testimoni. Kalau kita sebagai pengusaha kan pasti pengen punya mentor ya. Maksudnya mentor yang bisa unik, bukan usahanya ngikut usahanya mentor, tapi mentor yang mau unik mendampingi kita sesuai apa yang usaha pengen kita bangun. Nah ini yang benar-benar kami dapatkan itu di ASI ya, tim Pak Jonathan ini, tim ASI ini sabar banget. Beliau tuh melihat apa inkubasi kami kan masing-masing usahanya tuh. Saya kayak kemarin dilihat di grup ada yang di laundry, ada yang di usaha brownies. Kalau saya sendiri lagi building up startup company, jadi startup company nanti akan connect ke fintech yang sifatnya lebih syariah. Jadi saya termasuk yang ingin mengembangkan konsep pembiayaan UMKM itu secara syariah. Jadi nggak ada tekanan orang harus didatangi debt collector, ditagih uangnya, itu yang saya harapkan dari startup yang saya bangun. Nah di MC ini kan termasuk saya kan yang membangun kerangka konsep itu bisnis saya dari awal itu saya sangat terbantu dengan adanya pengajaran mengenai bisnis model kanvas ya. Jadi kadang ini orang itu kan nggak tahu memetakan. Jadi kalau termasuk saya tuh orang yang idenya tuh keluar terus, tapi saya nggak pernah tuliskan. Jadi dengan adanya pengajaran bisnis model kanvas itu sangat membantu banget. Jadi kami bisa siapin manpower atau persiapan sarana prasarana apa yang dibutuhkan untuk mencapai bisnis model kanvas yang tadi Pak Vincent sharingkan. Jadi sangat membantu sekali dan saya rasa sih untuk pricing-nya sih sangat murah ya kalau saya ikut ya, karena kalau saya daripada ikut workshop yang jutaan atau apa, in case mesti saya ikut CEO-nya Pak Mardigu atau apa, itu kan di atas 5 jutaan semua lah. Kalau AIS ini terjangkau banget, jadi sangat bisa hadir untuk membantu UMKM. Saya rasa begitu Pak Albert. Ya, harganya kurang lebih kamu dikasih harga berapa, Andreas? 1,2 Pak waktu itu. 1,2 untuk 4 modul kan? Yes. Jadi mestinya sih murah, karena ini memang kita lakukan ini bukan untuk cari untung kok. Cari untung kita bukan di sini. Kan pendirinya adalah Padamek dan saya dan Pak Jonathan Hutong. Jadi kami ini orang-orang yang memang cari uangnya bukan dari tempat ini lah, dari tempat lain lah. Iya. Makasih banyak. Mungkin mau memberikan testimoni juga. Ya. Pak Indro, silakan Pak Indro. Ya, yang jelas sih thank you banget saya ketemu dengan maksudnya ini lewat Om Andreas, Pak Vincent. Jadi memang kebetulan kita juga ada sedang sama-sama bangun sebuah koperasi yang kebetulan juga nyiapin platform gede untuk teman-teman UMKM anggota kita. Dan kebetulan
yang saya lihat betul-betul dari ISE ini ya diajarinya benar-benar sistematis ya. Yang pertama itu, jadi sampai kita nanti di ujungnya caranya proposal itu kan penting banget. Meskipun tadi Om Andreas sudah singgung sih, benar-benar sabar banget karena memang di kita kebetulan angkatan pertama ini kan isinya macam-macam, termasuk saya pun sampai bersama 4 orang teman saya masih statusnya sebagai pekerja, tapi ya di ISE ini diajarinya dengan sabar, Pak Jonathan. Kadang kita pelatihannya juga keteteran karena kita orang kerja gitu, tetapi ya tetap sabar. Ya itu dunia hal yang dari awal disampaikan bahwa itu dalam sebuah roda bisnis itu hal yang biasa, maju nanti mundur lagi, maju lagi. Nah, itu benar-benar sistematis lah menurut saya di pelatihan kita. Thank you, Pak. Jadi kita bukan ajarin teori buat teman-teman sini ya. Kita nggak teori, justru kita dengerin. Kita lebih banyak denger kok. Kita lebih banyak dengar kalian tuh bisnisnya apa sih, kalian mau apa sih, bisa nggak tuangkan di dalam kanvas atau kertas putih lah istilah kasarannya. Itu aja sih. Oke. Yang lain silakan. Terima kasih lain. Pak Indro juga. Ya. Terima kasih Pak Indro, Pak Andreas yang sudah memberikan testimoninya. Ada mungkin yang ibu-ibu mungkin mau tanya. Ini bisa personal ya Pak ya? Boleh. Saya soalnya gini ya teman-teman, saya ini posisi saya unik banget. Saya ini pengusaha, tapi juga gerak di agama, juga gerak di pemerintahan gitu ya. Ya, saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba Tuhan menekan saya ya di lini-lini yang berkelindan semacam itu gitu. Saya by the way, saya di pemerintahan, saya sebagai wakil ketua ketiga dari bidang kelembagaan dan hubungan internasional dari Asosiasi Fintech Indonesia. Nah, saya juga menjabat ini di Ormas ya, selain usaha ya. Saya juga menjabat di wakil bendahara dari ICRP atau Indonesian Conference on Religion and Peace. Jadi organisasi yang lintas agama gitu. Di pendidikan saya juga punya sekolah bersama Pak Damek Global Sevilla International School. Dan di bisnis saya juga ya di Resmarket, di ICBC, macam-macam lah. Jadi memang kami sudah struktur dengan lebih profesional lah, gitu aja sih. Mungkin Pak Onesivirus katanya mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak Onesivirus. Ya, saya memang belum banyak tahu tentang hal ini, tapi memang kalau saya perkenalkan, saya Onesivirus, memang saya juga punya usaha selain pekerjaan utama adalah sebagai pendeta, gitu ya. Tapi memang karena kami melayani di organisasi yang menopang diri sendiri, gitu. Jadi kami membuka gereja dengan menopang diri sendiri. Jadi kami punya usaha yang untuk menopang pelayanan. Nah, selama ini saya sih usaha di masa pandemik ini itu di usaha servis HP dan ya puji Tuhan berjalan cukup baik. Dan memang ada goal-goal yang mungkin akan kami capai di kedepannya tentang pada akhirnya nanti bukan hanya sebagai servis HP, tapi kami membuka pelatihan untuk servis HP dan itu untuk penjangkauan juga, gitu ya. Nah, yang saya tanyakan di dalam hal ini, bagaimana sih cara kita untuk mengembangkan dan sampai akhirnya goal-nya di ujung itu sih, itu baru mimpi saja, mimpi yang akan ya kami berharapnya bisa tercapai. Nah, mungkin dari Pak Vincent bisa menolong kami langkah-langkah apa yang kami harus lakukan begitu. Sekarang ini saya masih servis HP untuk menopang pelayanan. Oke, ya, Pak, terima kasih Pak. Nah, karena Bapak pendeta, jadi makanya saya sarankan Bapak baca aja Daniel pasal 1 ayat 4. Nah itu, tapi saya nggak tahu di sini ada yang orang agama lain ya, mungkin kalau agama lain minta maaf. Itu apa namanya, saudara Bapak baca aja Daniel pasal 1 ayat 4. Di situ disebutkan karakter apa saja yang dibutuhkan untuk sukses di dalam bidang bisnis. Ya, kalau Bapak baca di situ, ya tentu saja pertama kali saya cuma sebutkan aja deh. Pertama kali kita harus punya mentalitas seorang pembelajar. Itu penting loh teman-teman di sini. Kita jangan sok kita merasa bahwa kita sudah paling pintar sendiri gitu.
Kita harus mau dengerin orang. Kita harus dengerin orang, mendapatkan masukan. Karena satu masalah itu bisa ada berbagai macam sudut pandang ya. Kita nggak bisa hanya kaku dengan sudut pandang kita. Terus yang kedua, karakter itu saja. Betul itu. Dan yang ketiga itu kita harus berpengetahuan banyak. Kita harus memahami benar bisnis model kita, Pak Onesivirus dan teman-teman yang lain. Kita harus, seperti saya katakan, bahwa kita dalam hal ini kita harus tahu ke arah mana kita harus jual. Dan penjualan itu, teman-teman saudara-saudara sini, itu banyak macam. Keunggulan menjual itu tidak harus dengan price, dengan harga. Kita tidak harus loh kita bersaing dengan harga. Kita bisa bersaing dengan kualitas, kita bisa bersaing dengan service, misalnya pelayanan atau delivery ataupun apapun yang kita bisa lakukan. Itu penting. Lalu supply chain, kita dipelajari itu kan bahasa hikmat. Tadi pengetahuan tadi. Kita harus tahu politik, kita harus tahu kompetitor kita. Banyak Pak Onesivirus yang kita harus benar-benar misalnya service AC. Kompetitor kita apa? Keunggulan apa yang kompetitor yang bisa tawarkan yang kok bisa berhasil? Dan untuk mengalahkan itu misalnya, ternyata market kita membutuhkan sesuatu yang tidak ditawarkan oleh kompetitor. Nah, itu yang kita tawarkan misalkan. Terus kemudian yang berikutnya adalah kalau Daniel pasal 4 itu tentang hikmat. Kita harus tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kadang-kadang itu beda-beda tipis, saudara. Nah, kemudian dari situ juga belajar ilmu pengetahuan iptek, saudara. Nah, itu penting. Itu sering lupa kita dengan iptek. Kita menganggap bahwa iptek itu nggak penting, agama saja. Kalau agama saja, saudara tidak belajar ilmu pengetahuan, ya lahirnya kayak teman-teman kita yang kejadian di Indonesia ini, benar nggak? Jadi kita akhirnya jadi fanatik terhadap agama. Dan kita nggak belajar bahwa iptek, jangan-jangan kita ngomong bahwa bumi itu bukan bulat, bumi itu datar misalnya. Matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat, misalnya contohnya. Nah, kan hal konyol-konyol semacam itu yang bisa dihindari kalau kita belajar pada iptek. Kemudian juga di sana dikatakan bahwa kita harus punya etika dan etiket. Ya, kita harus tahu bagaimana berhadapan dengan sesama, berhadapan dengan orang yang lebih tua, berhadapan dengan orang yang lebih muda, bagaimana caranya beda-beda, saudara. Dan yang terakhir adalah kita harus berikutnya adalah kita mau mengajarkan, jangan ilmu itu ditangkap sendiri. Air, saudara, air itu baru bisa jernih kalau air itu dibiarkan terus mengalir, tidak bisa didiamkan di satu tempat. Jadi kita harus membagi ilmu kita. Dan berikutnya adalah kita harus tahu budaya orang. Kita sesuaikan di mana kita bekerja. Kalau memang kita jualannya kepada orang-orang misalnya, kita tahu kok, ternyata yang kita jual ini orangnya karakternya kayak gini, semacam kayak gini. Kita kan jualnya berbeda dengan orang, misalnya orang Jawa, kita jualan dengan orang Kalimantan, dengan orang Sumatera. Itu kan beda-beda, saudara, cara jualnya. Dan yang terakhir adalah kita jangan lupa belajar bahasa asing. Itu penting, saudara. Kalau saudara hanya bisa bahasa Indonesia saja, menurut saya, ya kita juga belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Nah, sekarang kan kita hidup Indonesia aja ya, saudara ya. Presiden kita, pemerintah kita hebat banget. Dibagi perang dagang antara Cina dan Amerika, akhirnya pemerintah kita bagi kue. Kita yang ini bagian Cina, yang ini bagian Amerika. Nah, kalau kita nggak mempunyai kemampuan berbahasa atau berbudaya, kita memahami budaya yang lain, gimana kita bisa baginya, betul nggak? Kita bisa bergaul dengan mereka. Itu aja sih, bergaullah dengan banyak orang. Bertemulah dengan banyak orang. Yang itu yang saya bisa sarankan sih Pak Onesivirus. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin yang ibu-ibu dong, Bu Nancy, Bu Esther. Ini ibu-ibu perkasa loh, jangan salah loh. Masa-masa pandemi ini biasanya suami udah shock duluan nih. Biasanya suami kalau di rumah, aduh gua biasanya kerja di luar, tiba-tiba gua di rumah nih gimana nih? Aduh, gua nggak ada kerjaan. Nah, biasanya ibu-ibu, jangan khawatir Pak, saya bisa jualan nih, saya jualan kue, saya jualan makanan, saya jualan catering, rantangan, bisa kan begitu. Atau kita bantu ini, biasanya ibu-ibu tuh lebih tough daripada para pria. Mungkin kita harus kita dengarkan nih suara-suara mereka. Silakan. Selamat malam. Ya, malam Bu Tensi. Saya baru ikut, jadi baru connect sebenarnya. Nggak ngikutin dari awal, baru masuk Zoom. Tapi tadi ngikutin sedikit mengenai pemberdayaan masyarakat ya. Saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Saya
kalau ada dari tadi saya dengar ada yang apa sih namanya, ada hubungannya dengan kayak pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi gitu kan, terus ada pembiayaan gitu ya Pak ya. Enggak, saya bilang tadi ada pelatihan, pendampingan, pembiayaan, sama akses pasar. Empat itu kita harus saling berkelindan untuk saling membantu supaya UMKM ini bisa berjalan dengan baik. Oh iya betul, wah keren banget nih. Jadi saya apa sih namanya, saya kan ada seperti komunitas ekspor gitu. Yeah. Jadi juga ada beberapa kelompok-kelompok tani yang diberdayakan bagi tim sih. Jadi saya lebih ke pemasaran untuk ekspornya. Terus partner saya ini lebih ke pemberdayaan untuk mempersiapkan produk-produk yang bisa scale up gitu. Jadi memang ini masanya untuk kolaborasi ya. Jadi kalau misalnya, jadi ini pemerintah itu kan lagi habis-habisan untuk bantu UMKM, baik itu yang bahkan yang ultra mikro sekalipun untuk bisa goes ekspor kan gitu. Saya sangat ditolong ya dengan seperti sekolah ekspor tuh dikasih free dari kalau nggak salah dari RB konsultan, terus udah itu juga pokoknya sangat banyak lah akses yang dibuka untuk kita bisa maju gitu. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak Vincent ya kalau nggak salah ya, maaf Pak saya baru masuk Zoom, jadi masih meraba-raba, masih baru mendeteksi. Iya, maksudnya banyak sekali pokoknya fasilitas yang dikasih oleh pemerintah dan networking, koneksi gitu untuk bisa kita maju kayak gitu. Dan ini memang aku pikir ya ini pandemik ini malah jadi salah satu momentum untuk banyak belajar dan itu bisa tanpa batas kan, sampai bisa ketemu konjen, ketemu dubes dari seluruh negara, kayaknya udah banyak banget. Nah sekarang itu masalahnya adalah UMKM ini siap nggak mentalnya gitu, siap nggak untuk bisa mengikuti standar ekspornya gitu. Banyak sekali permintaan dari luar Pak. Saya kan buka perusahaan tapi masih baru. Terus ada banyak inquiry masuk, butuh spices, butuh macam-macam gitu. Tapi saya nggak tahu gitu mau ngambil dari mana karena memang belum prepare suppliernya. Saya salah gitu, saya langsung buka perusahaan karena saya udah nangkep peluang pasarnya gitu. Tapi sebenarnya saya salahnya adalah saya harusnya persiapkan dulu suppliernya. Makanya bagi tugas sama temen untuk bisa siapkan pemberdayaan masyarakat untuk siapkan produk-produk yang berkualitas untuk bisa scale up gitu. Dan ini memang butuh waktu, tapi nggak apa-apa, kita kan sedang memulai dari sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau berkolaborasi, ayo ada informasi yang bisa saya share tentang peluang-peluang ekspor atau sekolah ekspor, boleh saling berbagi. Gitu aja sih, saya juga nggak tahu mau bagi apa, cuma saya tadi baru masuk Zoom langsung udah ada sesi. Nanti bisa hubungan aja sama teman saya itu si Andreas itu, dia sudah punya pengalaman, dia punya koperasi Bu. Oh ya Pak. Ya, jadi saling tukar nomor aja, Ibu bisa tanya-tanya sama dia lah. Dia juga yang tadi orang Jawa Tengah kok Bu. Iya Pak. Oh, dia juga orang Jawa Tengah kok tuh. Orang Semarang Bu. Semarang dia. Semarang Bu Nancy. Iya boleh. Produk-produk pokoknya Bapak produk apa, seberapa banyak itu bisa dibantu sih. Jadi memang pemerintah itu sekarang memaksakan ya bahkan semua kementerian aku lihat kejar-kejaran untuk harus ada transaksi karena kan devisa negara kan gitu. Jadi mau berapa ton pun kalau misalnya dulu kan ekspor itu sesuatu yang sangat sulit gitu dan harus ekspor itu harus berapa kontainer gitu kan, 1 kontainer atau 20 feet atau 20 ton gitu. Kalau sekarang 1 ton atau berapa juga dibantu akan dicarikan kargonya dan bisa bareng-bareng kayak gitu. Maksudnya ini satu informasi ya. Dan kalau misalnya ada Bapak Ibu yang punya produk, ya bagus. Apalagi kalau udah memang dilakukan pemberdayaan masyarakat. Wah itu keren banget itu untuk bisa ditingkatkan kayak gitu. Ya, jadi saya sama Bu Nancy dari teman-teman sini saya bagi tugas ya. Jadi pastinya pemegang saham saya ada 3.
Ada saya, Pak David, dengan Pak Jonathan. Jadi Pak Jonathan fokus ke pelatihannya, saya fokus ke akses keuangannya. Kalau Pak Sudamek fokus cariin dengan Apindonya, akses pendampingannya, dia aja jago banget. Itu aja. Jadi kalau menurut saya itu kombinasi yang baik untuk di ASI. Jadi diklik aja. Ini saya share lagi ininya websitenya. Silakan di browsing ya. Boleh Pak. Wirausahamaju.id, ya itu ada tulisannya. Oh iya. Oke. Tadi udah saya screenshot. Oke, makasih. Pak Suprapto, silakan Pak Suprapto tadi mau nanya. Ya, terima kasih Pak Vincent. Ya. Selamat malam. Malam. Saya baru tahu tentang ISE ini. Jadi saya pemula. Ya. Yang mau saya tanyakan begini, Pak. Untuk bergabung di ISE ini bagaimana? Dan pelatihannya apa saja? Dan ini, saya itu kan sebagai seorang guru, sering gajian, ya, tetapi saya baru memulai ini, usaha hidroponik. Nah ini apakah bisa juga bergabung di ISE ini? Kalau hidroponiknya itu, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Sudah ya. Itu tadi untuk materinya, mungkin Pak Prapto bisa minta sama Pak Albert ya. Tadi materinya sudah saya kasih ke Pak Albert. Oh iya Pak. Terus yang kedua, tentang kita ini seharusnya memberikan pelatihan dan pendampingan. Jadi kami ini bukan komunitas yang membantu untuk terjun investasi di perusahaan-perusahaan binaan. Enggak, bukan kami. Tapi kami carikan pengusaha-pengusaha yang tertarik untuk menjadi mitra Bapak Ibu. Jadi itu saja yang kami lakukan. Dan kalau butuh akses kapital, akses pasar, kami carikan koneksinya. Itu Pak Prapto. Iya, Pak. Terus menjawab pertanyaan Bu Nancy, area pendampingan di mana saja. Nah itu saya kira kita bukan secara umum, secara luas, kita dengarkan dan kita carikan. Karena kenapa? Karena mitra kami, Bapak Ibu. Mitra kami ini adalah Apindo. Apindo kan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jadi luas sekali kan, Apindo itu luas sekali. Bidangnya itu dari A sampai Z juga ada semua dia mah. Mau tambang, mau kelapa sawit, mau hidroponik, mau apa. Itu luas sekali. Jadi yang penting adalah ada keterbukaan, ada saling kepercayaan, kita carikan mitranya. Kami tidak akan menciptakan kompetisi, kami tidak akan ada vested interest atau minat yang dengan Bapak gitu. Misalnya, oh ya saya tertarik gitu, saya mau ngambil perusahaan Bapak. Nah, nggak ada tuh. Kalau dibilang kami tidak ada hal begitu. Kami tetap netral. Itu saja mungkin. Mungkin boleh nambah dikit Pak Vincent. Silakan Pak Hendro. Ya, Pak Prapto, jadi sesuai pengalaman saya kebetulan karena saya udah masuk besok itu mau ke kelas yang ketiga di ISE ini. Sebetulnya kita yang belajar bersama di pelatihan ini background-nya macam-macam, Pak. Ada yang dalang, jadi ada karyawan, ada yang memang sudah diterjun di UMKM, tapi yang saya lihat justru yang kita mau buka adalah mindset kitanya di awal itu adalah. Jadi apapun background kita, ketika kita mau merubah mindset dari yang tadi Pak Vincent bilang dari mental karyawan menjadi seorang entrepreneur atau bisnis, ya memang semuanya kita belajar gitu loh. Karena kita nggak bisa membalikkan telapak tangan. Apalagi kayak Bapak misalnya seorang guru gitu. Saya juga seorang karyawan, karena saya juga nggak mau memulai usaha saya ketika saya setelah pensiun gitu kan. Jadi mumpung jauh-jauh hari, ya saya prepare ke sana, tapi ini dikasih kesempatan untuk bukan hanya belajar membongkar mindset-nya menurut saya di ISE ini, bahkan pendampingan-pendampingan yang diberikan itu terkait inkubasinya segala macam ya gitu, diajarin untuk memulai usaha sekaligus kedepannya cara membuka peluang gimana kita bisa memastikan bahwa akses dari sisi pembiayaannya juga
ada cara yang bisa dibantu dari YSE untuk mengajarkan tadi kalau Pak Vincent bilang proposalnya gimana, bahkan pintu-pintunya di pemerintahan gimana. Hal-hal itu yang kadang-kala buat kita sebagai orang yang mungkin mau membuka sebuah usaha kan sesuatu yang awam gitu. Bahkan dari diskusi sesama anggota, kayak kemarin ada dari Bu Marta, dia yang sudah jalan duluan, dia bahkan bisa tahu, oh kalau mau ngejual di promo di lewat media sosial tuh harus apa. Nah itu kita saling sharing sih sebenarnya sesama orang yang antara mau berusaha atau yang sudah punya pengalaman. Jadi memang kelasnya kelas yang sangat welcome buat siapa aja Pak Prapto. Jadi apapun background kita sih sebenarnya tetap aja enggak apa-apa itu. Buat belajar bareng kok di YSE itu. Itu sih Pak Vincent mungkin tambahannya. Ya, terima kasih Pak Indro. Makasih. Nah, karena waktu tadi Pak Albert kan udah ngomong sama saya, janji saya jam 8 lebih nih. Gimana, Bert? Ya. Jadi terima kasih Pak Vincent, Pak Indro, dan Pak Andreas juga. Satu lagi, tadi yang sudah dijawab ya, area pendampingan di mana saja ini dari Ibu Nancy? Tadi saya sudah jawab Pak Albert. Oh ya, sudah ya tadi ya. Oke, ya jadi terima kasih Pak Vincent dan Pak Indro dan Pak Andreas. Ya karena mungkin tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai ini. Jadi mungkin jadi informasi awal, dan ini kan saya juga taruh nanti di YouTube gitu. Jadi mungkin barangkali bisa diakses kemudian juga oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi ada website dan teleponnya, silakan dihubungin ya. Ya nanti saya akan cantumkan juga di caption dan keterangannya. Saya akan tambahkan di situ. Terima kasih sekali Pak untuk waktunya dan ilmu yang dibagikan dan pengalaman juga tadi yang testimoni dari Pak Indro dan Pak Andreas. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Hening dulu, doa bersama sesuai agama kalian masing-masing. Silakan Pak yang mimpin. Ya, jadi kita mohon kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk terus berkiprah dan melakukan sesuatu bagi positif yang bagi bangsa ini. Jadi karena diingatkan untuk doa, sedikit pengumuman, jadi minggu depan kita akan bahas diskusi dan nanti awal tahun bicara soal cyber, jadi soal keamanan sandi negara dengan teman-teman dari Lemhanas. Terima kasih. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Ngomong aku di sini. Doa selesai. Jadi terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman semua. Terima kasih ya Pak, dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Albert, Pak Vincent. Terima kasih Pak Albert, selamat malam Pak Vincent. Ya. Malam semua. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih. Ya, malam. Tetap semangat.